Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ia. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu lewat daring ya, Bu ya. Nggih, Iya, meskipun kemarin baru ketemu lewat darat. ya, nggak apa-apa. Kemarin terakhir ketemu kan kayaknya jenengan ada itu ya, ada yang mau disampaikan, tapi kan keburu waktunya udah sore, jadi kita nggak sempet. Jadi Iya, kita kita lanjutkan sesuai rencana pembicaraan kita lanjutkan melalui daring ini ya, Bu. nggih. Terus, Iya Pak, kemarin saya kan ingin bercerita tentang di guru SD kan banyak sekali masalahnya ya Pak ya. Mungkin ya sama mungkin di guru yang lain, tapi ya, menurut saya ingin curhat sama Bapak tentang murid saya yang satu itu, namanya si Anwar. oh ya, si Anwar. Ada apa Iya, dengan Anwar, Bu? Anwar itu murid saya itu aktif katanya, aktif Hmm, banget nih Pak. Jadi kalau disuruh belajar dia maunya itu ngerecokin temen terusan bikin gaduh. Jadi kadang-kadang pembelajarannya itu sangat mengganggu. oh begitu. Iya. Tapi Jadi saya kepengennya Anwar itu bisa kayak yang lain. Antang itu bagaimana? jadi justru itu sebenarnya menurut jenengan kan Anwar anaknya aktif ya, Bu ya. Aktif Anaknya kan? aktif. Cuman karena saking aktifnya jadi menurut jenengan Anwar itu terkesan mengganggu ya, Bu ya. Iya, Nah, tapi sebenarnya saya juga jenuh Pak kalau karena memang hmm, selama ini pembelajaran yang saya berikan ke anak itu aja ya mungkin aja Anwar itu apa memang bosan seperti saya gurunya aja juga jenuh. Kalau duduk aja saya juga kadang-kadang ngantuk, kayak Anwar mungkin juga hampir sama yang saya rasakan, cuman karena Anwar anak jadi hanya pelampiasnya lewat kayak gitu mungkin ya Pak ya? oh gitu ya, Bu ya. Ya, jadi kalau saya tangkap kan tadi Ibu menyampaikan terkesan mengganggu Ibu, mengganggu pelajaran karena memang keaktifannya Anwar. Terus kira-kira yang Ibu inginkan apa kira-kira, eee, yang ingin diharapkan dari si Anwar itu dan pembelajaran Ibu tentunya? Iya, saya tadi sudah menyampaikan Anwar kan kepingin saya seperti temennya. Ya meskipun nggak anteng atau atau duduk rapi itu nggak apa-apa, Mhm. tapi hasil dari penilaian nanti Anwar itu kayak temennya sesuai KKM atau lebih dari KKM. Tapi Oh sebenarnya begitu. pembelajaran saya itu kebiasaannya memang hanya menerangkan, setelah Mhm. menerangkan saya suruh membaca, setelah membaca saya bikin soal. Mungkin itu yang membuat Anwar jenuh. Jadi saya kepinginnya ke depan selain ada pengantar dari materi, saya juga Ya. mengajak anak belajar di alam atau Mmm, mengunjungi perkantoran yang ada di desa atau ngapain gitu Pak. Jadi anak-anak itu bisa fresh keluar. jadi, itu malah menurut saya bagus kok, Bu. Jadi Ibu sudah melakukan itu tadi sudah dilakukan apa belum, Bu? Mengajak anak-anak keluar itu? Kalau kemarin saya pernah mengajak Mhm, keluar ke kantor balai desa, mhm, ternyata terus? seneng. Anak juga nggak tahu ini namanya bapak ini tugasnya Mhm. kaur desa. Kalau anak desa taunya itu Pak Bayan, Oh itu begitu. Pak Kaum gitu. Jadi mereka nggak tahu tugas-tugasnya. Ketika mau bikin KTP berarti saya larinya ke Pak siapa itu nggak ngerti. Setelah saya bawa ke balai desa, anak-anak tahu, oh Pak Lurah, berarti Pak Lurah setelah saya membuat KTP, saya ke Pak A, tinggal minta Ya. tanda tangan ke Pak Lurah. Jadi Oh akhirnya mereka begitu. tahu dengan sendirinya. Nah, Anwar saat itu seneng banget, Pak. Oh ya. Iya, Oh, terusan dia juga berceritanya ketika saya suruh berpresentasi di depan dari hasil mhm. proses wawancara ke balai desa, dia lancar dengan yang lain juga nggak kalah gitu. Oh begitu. Terus jadi kan Ibu pernah ya tadi melakukan kegiatan yang eh, pembelajaran biasa di kelas, kemudian kan kasusnya si Anwar ini kan aktif sehingga terkesan mengganggu, tapi Ibu juga sudah pernah sampai kegiatan di lapangan langsung. Kira-kira bedanya apa sih Bu menurut Ibu hasilnya dari antara kegiatan yang pembelajaran biasa dengan kegiatan yang tadi Ibu lakukan? Kalau pembelajaran yang biasa saya lakukan itu kayaknya anak hanya kesannya menghafal Mm-mm. terusan, tapi dia tidak ngerti misalkan
Pak Lurah, namanya SK, tugasnya saya nggak tahu tugasnya sebagai Pak Lurah itu apa. Misalkan, KAWUR keuangan, dia dia baru tahu, anak-anak baru tahu ternyata di desa itu ada KAWUR keuangan, Oh, terus ada KAWUR, administrasi, terus ada kepemerintahan, mereka iya. nggak tahu, terus ada lagi KAWUR humas dan lain sebagainya. Yang mereka tahu itu adalah kepala desa, sekretaris, bendahara, dia hanya menghafal itu, Oh, begitu. dan tugas-tugasnya nggak ada yang tahu. Jadi membekas ketika nanti dewasa Mhm. sudah bercerita, Bu, besok kalau saya dewasa, terusan saya mau kerja, saya bikin KTP, berarti kesini-kesini mereka sudah bisa Sudah bisa bercerita ya, Bu, ya. pembuatan administrasi untuk dirinya sendiri. Terus selain kegiatan ke balai desa, Ibu punya rencana kegiatan lain nggak terkait dengan Itu kan tadi yang ditanyakan tentang yang sudah saya lakukan ya tadi. rencana Nah, ini? rencana yang saya ke depan itu di Mhm. setiap pembelajaran nanti akan saya kaitkan dengan materi-materi yang menurut anak-anak itu suka, karena memang pembelajaran berpihak pada murid setelah saya Iya, belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang sangat mengena, dan medianya itu ada semua di alam kita. iya betul. Media tinggal memanfaatkan yang ada, misalkan tentang tumbuhan di halaman sekolah ada, Iya betul. tentang tanaman, tentang bunga sempurna dan tidak sempurna, kita tinggal memanfaatkan alam, anak lari-lari ke sana ke sini sambil bermain malah jadi sehat. Itu yang Mhm. saya ingin Kan terapkan dari ya. pembelajaran, iya. Itu rencana yang bagus itu, Bu. Jadi dengan memanfaatkan lingkungan yang ada aja, jadi kita nggak harus menuntut harus disediakan ini itu menurut saya itu yang rencana dari BIA itu sangat bagus sekali. Terus kira-kira apakah untuk melaksanakan kegiatan yang Ibu rencanakan itu, Ibu bisa melakukan sendiri atau butuh bantuan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain, Bu? Saya butuh bantuan orang lain, Pak. Mm-mm. Karena kan tadi si Anwar itu aktif. Iya betul. Sekolah kami itu dekat dengan jalan raya. Kalau saya ngawasi murid saya dengan jumlah 28 sendiri, perempuannya hanya 5, kan banyak laki-lakinya. Saya nggak membedakan laki-laki perempuan itu Iya sama betul. aktif itu enggak. Tapi kadang-kadang kan keterjangkauan tenaga saya untuk merangkul atau Iya. melihat 28 itu nggak bisa. Jadi saya kadang-kadang ngajak penjaga untuk, ayo Mas, aku dibantu ini. Jadi kan Iya. si penjaga juga jadi kemutan, ingat ketika sama SD pelajaran ini, jadi Iya ingat betul. kita tidak langsung mempelajari mental penjaga saya gitu, Pak. Iya betul Bu. Jadi Ibu membutuhkan bantuan orang-orang ini kan karena itu juga butuh komitmen juga sih ya Bu ya. Jadi nanti kalau kita nggak ada yang bantu nanti kan khawatirnya komitmennya luntur gitu. Jadi betul Bu. Iya. Jadi ada lagi selain dengan penjaga mungkin Bu ada yang perlu membantu atau biar bisa meningkatkan komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu. Iya, tentunya karena biasanya kan pembelajaran di sekolah kami kan di dalam kelas. Kalau di Ya. luar kelas memanfaatkan halaman kan biasanya juga mengganggu sekolah-sekolah yang lain. Oh begitu. Karena di sekolah kami masih ada sistem senioritas, Pak. Jadi karena Hmm. beliaunya lebih tua, ada anak yang jalan-jalan lari-lari, kadang-kadang anak itu dimarahi, Oh nggak begitu. boleh lagi pelajaran itu di kelas duduk yang rapi kayak gitu. Padahal nanti ketika saya terapkan pembelajaran yang berpihak pada murid kan saya membebaskan anak untuk berimajinasi Iya. tentang materi yang saya ajarkan. Jadi saya kolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat, eh, bahwa saya menyampaikan tujuannya adalah ini. Nanti misalkan ada anak saya yang minta bantuan untuk menjelaskan atau bertanya, saya mohon untuk bisa juga membantu menjawab kayak gitu. Jadi memberi pengertian juga pada rekan sejawat saya sekolah kelas-kelas yang lain, misalkan nanti mengganggu kelas yang lain, kita lagi melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid kayak gitu. Iya betul. Itu rencana yang bagus itu Bu, bisa segera dilaksanakan itu. Kalau menurut Ibu itu mau dilaksanakan kapan Bu, kegiatan pembelajaran seperti itu? Hari Selasa besok pagi kan itu sudah selesai tes Iya, ya. iya Jadi biasanya setelah tes itu 3 hari
kita remedi, terus jeda semester, Mhm. insya Allah minggu depan saya sudah bisa menerapkan pembelajaran itu. Dan Iya. hmm, Untuk melaksanakan rangkaian ya, rangkaian kegiatan ya dari awal, dari perencanaan sampai akhir, kira-kira Ibu butuh waktu berapa hari atau berapa minggu? Ini kan kalau SD kan guru kelas ya Bu ya. Heeh. iya, Jadi masuknya setiap hari ya ketemu anak ya. setiap hari, tapi Heeh. kan nanti kita ambil yang pelajaran apa Oh dulu. gitu. Heeh. Kan jadi Ibu bisa kalau di SMP kan nggak setiap hari sih, seminggu cuma sekali, jadi ini butuh waktu lama. Kalau SD mungkin butuh waktu berapa lama Ibu untuk melaksanakan? Kalau misalkan mapel IPAS misalkan ya Mhm, Pak, itu betul. IPAS kan seminggu 2 kali, Oh, bisa seminggu 2 kali. dikatakan seminggu 2 kali pertemuan kalau kita mengambil mapel IPAS. Jadi bisa dilihat hasilnya 2 atau 3 minggu. Oh, 2 atau 3 minggu ya, Bu, ya. Ya, jadi nanti, eee, targetnya apa, Bu? Setelah 3 minggu itu kira-kira target Ibu apa? Untuk Targetnya tercapainya? anak anak itu semakin senang ketika belajar. Jadi belajar, anggapan anak-anak belajar itu kan merasa beban, Oh, ya. merasa berat. Iya, Makanya betul. anak kan apalagi suruh membaca rasanya aduh, sudah melihat tulisannya aja sudah bosen ya. Jadi Mhm. harapan saya anak boleh mengungkapkan atau mengeksplorasikan hasil yang dia dapat di alam, Iya. boleh dengan gambar, boleh dengan tulisan, karena kan misalkan dengan tulisan anak-anak lebih suka baca tulisan WA daripada tulisan Iya. materi, Pak. Zaman sekarang sih, Bu, ya, kondisinya Iya, memang seperti itu. kalau tulisan materi anak-anak sudah bu ngantuk lah. Jadi anak boleh bercerita hasil diskusi atau hasil apa Mhm. dengan gambar, itu boleh. Iya. Jadi harapan saya anak-anak itu lebih pede menyampaikan pikirannya sendiri dari berbagai cara ya, Iya. bisa cara gambar, bisa cara cerita, cerpen dan lain sebagainya. Oh, gitu ya, Bu, ya. Jadi nanti rencananya, itu tadi Ibu sudah menyampaikan, oh tahapannya seperti ini, kemudian targetnya juga sudah, dan itu sangat bagus sekali Ibu. Jadi harapannya nanti tadi disampaikan 3 minggu kita sudah bisa melihat hasilnya. Jadi Ya, nanti 3 minggu lagi kita ketemu ya Bu ya. tapi Ya, saya juga dikasih masukan misalkan ada yang kurang pas atau oke. bahasanya kurang. Nanti 3 minggu kita ketemu. Ketemunya darat aja ya. Ya di mana lah di pantai di Lagending itu ada Iya, makan sambil bareng. makan Iya. seafood ya, Pak, ya. Ya, itu tempat benanang itu bagus. Pemandangannya juga bagus, Bu, ya. Nanti Iya, iya. sama aja ajak keluarga aja nanti ya, biar anak-anak Iya, juga jadi kan suka. kenal keluarga kita ya, Pak, ya. Iya, betul, Bu. Jadi nanti mainlah ke Ayah, Pantai Ayah ya. Kita nanti lanjutkan lagi. Terus sebelum sebelum diakhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, Bu? Ya tentunya saya merasa plong dan semakin jelas bahwa Ya. apa yang akan saya tuju itu tadinya hanya apa iya ya, apa bisa mencapai 80% keberhasilan ke atas enggak ya. Mm-mm. Tadinya saya hanya berpikir kayaknya nggak bisa sih karena kan saya termasuk guru baru di situ kan Oh, baru 2 gitu ya. tahun. Mm-mm. Iya, 2 tahun di situ kan saya juga harus menghargai guru-guru yang lama yang senior-senior ya. Mm-mm. Apa bisa ya? Kayaknya nggak bisa sih 30% mungkin keberhasilannya. Tapi setelah saya uh, sharing sama Bapak, terusan Ya. bercerita keinginan dan harapan saya bisa pede menyampaikan hasil saya itu bisa 90 ke atas persennya. Ya. Yakin Iya, aja Bu, mantap aja pasti bisa gitu. iya. Iya. Ada nggak perbedaan perasaan Ibu tadi sebelum apa melakukan coaching ini dengan setelah ini, setelah kita tadi ngobrol? Ada Pak, Heeh. satu lebih plong, duanya itu Ya, lebih pede, lebih pede. mm, Jadi ketika saya akan melangkah, saya yakin iya, pasti bisa. iya. Iya. Ya, jadi kelihatan ya manfaatnya ya dengan pembicaraan ini walaupun agak santai, tetapi eh, menurut Ibu ada hasilnya juga ya tadi ya. Iya, banget banget banyak banyak banget manfaatnya bagi saya sendiri karena kan saya tadi bayangannya Kak, aduh nanti mengganggu nggak ya sama kelas-kelas yang lain karena Iya. kan itu si Anwar kalau bikin keributan itu sampai kantor dengar Pak. Oh begitu. Apalagi kalau ya istirahat terus kelasnya kacau rame itu pasti Anwar, itu Hmm. pasti Anwar. Apalagi kalau ketika saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya biarkan anak berlarian mencari ia mencari solusi atas persoalan yang saya lontarkan,
itu kira-kira ganggu nggak ya? Ganggu ya? Tapi ternyata ketika saya sharing seperti ini, insya Allah dengan etiket yang baik, Baik, sosialisasi ya, yang cara yang bagus, insya Allah ya, beliau-beliau bisa bisa menerima. menerima ya. Ya, Ya. oke Bu. Jadi saya harap saya doakan semoga nanti kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik, hasilnya juga sesuai dengan yang Ibu inginkan dan juga bisa dimengerti, dipahami oleh rekan-rekan guru di tempat Ibu. Oke, kita Amin. cukup ya Bu ya untuk hari ini. Kita nanti Ya, ketemu lagi 3 minggu ya Bu ya. Janji kita 3 minggu minggu lagi sambil ya refreshing ya. refreshing, closing. Tapi tetap kita lihat progresnya Ibu nanti ya, semoga berhasil. Oke, Insya Allah, terima demikian ya Bu kasih. ya. Terima kasih pembicaraan hari ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih ya Bu ya. Kita ketemu lagi di kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.